Ketika mereka lagi makan, tiba-tiba, dua sepasang mata yang melihat ke arah mereka berdua. Kalian semua pengganggu. Dia harus ikut denganku. Nungguin sulap ya. Nggak sulap dulu, nggak jurus dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Keberadaan gunung dan hutan memang terkenal akan mistis dan horor. Oleh karena itu tidak aneh, banyak kesaksian para penjelajah maupun pendaki gunung memiliki kisah horor di setiap perjalanannya. Gunung Sumbing memiliki ketinggian 3.371 mdpl dan merupakan tertinggi ketiga di Pulau Jawa setelah Gunung Semeru dan Gunung Slamet. Secara administratif, Gunung Sumbing terletak di 3 wilayah, yaitu Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Gunung Sumbing mempunyai beberapa jalur pendakian, di antaranya adalah jalur Butuh, jalur Garung, Banaran, Cepit Parakan, Mali Kaliangkrik, Bowongso, dan Si Petung. Ada sebuah mitos yang beredar di masyarakat sekitar Gunung Sumbing. Konon, nama Gunung Sumbing berasal dari kata sumbing, dengan cerita dipukulnya salah seorang anak kembar oleh ayahnya hingga bibirnya sumbing. Sedangkan salah seorang anaknya bernama Sindoro. Menurut masyarakat sekitar, terdapat makhluk bercahaya yang konon berada di sekitar Gunung Sumbing. Masyarakat sekitar menyebut itu sebagai peri yang tidak ingin terlihat oleh manusia atau jin yang ingin mengelabui para pendaki. Sebagian masyarakat percaya bahwa Gunung Sumbing adalah tempat pesugihan dengan tumbal nyawa manusia. Pengen naik gunung tapi nggak punya perlengkapannya? Nih, Mahameru solusinya. Mahameru Survival Soul adalah brand perusahaan outdoor yang menjual perlengkapan pendakian. Ada banyak pilihan produk nih untuk para pegiat, backpacker, ataupun pecinta alam, seperti jaket, meja, tas, celana, sendal, dan lain-lain. Desainnya juga aman, nyaman, serta kekinian. Untuk informasi pemesanan, kalian bisa langsung mengunjungi ke marketplace yang tersedia. Kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Pada video kali ini, atau pada kesempatan kali ini, gue akan membawakan cerita dari Henry ketika melakukan pendakian Gunung Sumbing pada tahun 1998. Saat itu, usia Henry genap di 17 tahun.
dan masih duduk di kelas 2 SMA. Di suatu siang saat jam istirahat kedua, salah satu temannya yang bernama Anton nyamperin Henry yang lagi asik rokok di pojok belakang toilet sekolah. Sialan, aku cari-cari di kantin, kagak ada. Ternyata mojok di sini pacaran sama Asep. Nah, nih, jawab Henry sambil ngasih rokok ke Anton. Minggu depan naik Yuri. Kemana, Ton? Kalau ke Gunung Sumbing gimana? Dompet gue lagi tipis nih. Jawab Henry sambil ngeliatin dompetnya ke Anton. Gampang, gue ada segini nih. Tinggal nambahin dikit lah. Ya paling nggak buat berangkat kek, logistik, rokok. Pulangnya ntar gampang. Kita mampir ke tempat saudara gue di Temanggung. Kita minta ongkos pulang. Ucap Anton tuh. Ya begitulah mereka ketika merencanakan pendakian. Harap dimaklumi, jiwa muda yang masih membara terkadang membuat mereka mengesampingkan resiko yang mungkin saja terjadi akibat dari perbuatan nekat dengan minim perhitungan. Tetapi dari segala pengalaman itu, mereka bisa belajar untuk semakin mempertimbangkan segala hal, menghitungkan segala resiko, dan membuat antisipasi di perjalanan-perjalanan berikutnya. Singkat cerita, tibalah di hari H. Dengan nekat cabut dari sekolah saat jam istirahat pertama di hari Sabtu, Henry dan Anton segera menuju ke terminal. Sebelum naik bis, mereka sempatkan untuk mampir-mampir ke toilet terlebih dahulu. Kok mampir-mampir ke toilet sih? Untuk apa? Untuk mengganti pakaian seragam dengan pakaian biasa. Meskipun tergolong cukup bandel semasa sekolah, akan tetapi mereka mempunyai prinsip tetap harus berusaha menjaga nama baik sekolah dengan tidak menggunakan seragam sekolah ketika bolos. Setelah semuanya siap, mereka pun segera masuk ke dalam bis yang telah siap berangkat dengan tujuan akhir Purwokerto dan melewati Temanggung serta Wonosobo. Setelah membayar ongkos, mereka ini beristirahat di dalam bis karena perjalanan lumayan jauh dan juga lama. Saat itu, Anton sudah nggak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dengan model tidurnya yang khas, yaitu mulutnya terbuka. Henry pun berusaha untuk ikut tidur. Akan tetapi, sedari tadi, Henry nyoba meremin matanya, tapi itu sangat sulit untuk bisa menyelam ke alam mimpi gitu. Cie. Ada sedikit perasaan mengganjal dalam hati Henry yang justru gak bisa dipahami saat itu juga. Akhirnya, Henry lihat ke arah jendela bis yang telah basah akibat dari hujan. Siapa tahu, dengan melihat ke arah luar jendela, bisa menjadi ngantuk dan terlelap dengan sendirinya. Ternyata, trik dicoba ini cukup berhasil. Perlahan-lahan, matanya Henry udah semakin berat. Dan gak lama kemudian, Henry telah sepenuhnya kehilangan kesadaran, alias molor. Ketika Henry tertidur, ia mengalami mimpi yang cukup aneh. Di dalam mimpinya itu, Henry seperti berada di kerumunan banyak orang. Ternyata, Henry berada di tengah-tengah sebuah kota. Tapi, Henry gak bisa mengenali kota di mana itu dan nama kotanya apa. Tapi yang jelas, banyak gedung-gedung tinggi, jalanannya gede, dan gak seperti jalanan di kota asalnya. Gak berselang lama, orang-orang tersebut berlarian ke sana kemari yang gak tahu arahnya. Lalu, muncul kobaran api di mana-mana. Asap tebal yang membumbung tinggi mirip kerusuhan Mei 1998 di Jakarta. Tetapi ini sangat berbeda. Dari balik gedung yang cukup tinggi, muncul satu sosok yang mungkin dikenal seperti Gondoruo. Tapi di dalam mimpinya itu gak begitu jelas bentuknya. Namun makhluk itu benar-benar tinggi besar. Berselang beberapa detik, makhluk tersebut mengamuk dan mengambil orang-orang di sekitarnya. Lalu
dimakan. Saat itu, Henry mencoba lari entah kemana. Tapi yang jelas, mencoba menghindar dari makhluk tersebut. Tapi sial, makhluk tersebut ngelihat keberadaan Henry dan Henry langsung dikejar. Saat lari itu, dari arah kejauhan, Henry ngelihat kedua orang tuanya yang lagi berdiri sambil senyum. Ketika Henry mau deketin kedua orang tuanya, tiba-tiba tangan sosok tersebut mau ngeraih Henry. Dan ada semacam cakar yang panjang serta runcing. Ketika cakar sosok tersebut hampir mengenai Henry, tiba-tiba seluruh tempat dipenuhi dengan cahaya yang putih dan juga terang. Bahkan sangat menyilaukan. Seketika Henry langsung bangun dengan nafas yang ngos-ngosan. Dan keringatnya bercucuran di sekujur badan. Astagfirullah, mimpi apa ini? Ucap Henry dalam hati. Saat itu Henry lihat ke arah samping. Dan Anton masih tertidur dengan gaya khasnya. Singkat cerita, bis udah sampai di daerah Temanggung. Berarti sebentar lagi akan sampai di Garung. Ternyata Henry tertidur cukup lama. Akan tetapi di dalam mimpinya serasa hanya beberapa menit saja. Di sini Henry langsung bangunin Anton dan ngajak ke dekat pintu bis belakang. Daripada mikirin mimpi tidak jelas gitu kan, lebih baik ngobrol sambil ngerokok di belakang bis. Setelah ngabisin beberapa batang rokok, akhirnya mereka berdua sampai juga di desa Garung. Di sini ada beberapa orang berpenampilan khas pendaki. Ya mungkin pendaki tersebut akan mendaki ke Gunung Sumbing juga. Ternyata mendaki ke Gunung Sindoro. Gak terlalu ramai meskipun akhir pekan. Wajar saja, karena saat itu bulan puasa. Banyak pendaki yang beristirahat di rumah. Berbeda dengan Henry dan juga Anton yang tetap pergi mendaki meskipun di bulan suci. Setelah melepaskan otot dan melepaskan penat. Akibat apa? Akibat perjalanan yang cukup lama di dalam bis. Mereka mulai melangkahkan kakinya menuju ke base camp Gunung Sumbing yang letaknya hampir di ujung desa. Lokasi base camp zaman dulu cukup jauh dari jalan raya. Sebetulnya mereka bisa aja nyewa jasa ojek. Tapi mengingat isi kantong yang pas-pasan, maka uangnya akan lebih berguna jika mereka gunakan untuk membeli logistik lagi. Jika kalian pernah naik Gunung Sumbing via Garung dan menemui plang besar bertuliskan stik pala, maka di dekat situlah letak base camp Gunung Sumbing pada zaman dulu. Kalau sekarang udah dipindahkan agak ke bawah ya, lebih dekat dengan jalan raya gitu teman-teman semua. Sesampainya di base camp, mereka melapor sekaligus registrasi kepada petugas. Seperti biasa, proses registrasi pendakian waktu itu sangat mudah. Cukup menggunakan kartu identitas seperti apa? KTP, SIM, kartu pelajar, dan membayar biaya restribusi yang tentunya sangat murah meriah. Mereka mendapatkan 2 lembar kertas berisi peraturan memasuki kawasan Gunung Sumbing dan juga peta jalur pendakian, dan tentunya tiket sebagai bukti registrasi. Hari menjelang sore, mereka hanya menghabiskan waktu bermalas-malasan di balai besar yang disediakan oleh pihak base camp. Mereka hanya beristirahat menunggu waktu untuk memulai pendakian sehabis maghrib nanti. Zaman dulu, mereka berdua sangat suka pendakian di malam hari. Pikir mereka nih ya, mendaki malam hari itu lebih nyaman. Karena kenapa? Karena adem dan gak terlihat terjal medan pendakiannya. Maklum, dulu masih minim ilmu. Akan tetapi, setelah mereka mendapatkan pendidikan khusus, sudah merubah kebiasaannya. Dan sekarang mereka lebih memprioritaskan
mendaki saat pagi atau siang hari, karena resikonya jelas lebih kecil. Malam mulai menjelang. Mereka telah bersiap untuk memulai pendakian. Tepat sebelum mulai melangkah, ada seseorang yang menemui mereka dan meminta bergabung karena dia mendaki seorang diri atau solo hiking. Akhirnya, Hendry dan Anton mengajak satu pendaki tersebut untuk gabung ke dalam rombongannya. Satu pendaki tersebut bernama Mas Wahid, seorang mahasiswa dari Yogyakarta. Langkah demi langkah, mereka bertiga meninggalkan pemukiman warga, dan kegelapan kini mulai menemani perjalanan. Hanya bermodal cahaya senter untuk mengusir kegelapan, serta sedikit obrolan untuk memecah kesunyian. Dalam perjalanan tersebut, Mas Wahid ini ngomong, "Sepertinya kita nggak sendirian deh. Dari tadi aku merasa ada yang ngikutin di belakang." Sebetulnya, Hendry juga merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan oleh Mas Wahid. Tapi, Hendry nggak ngomong ke Anton dan juga ke Wahid. Berselang beberapa menit, ketika mereka membicarakan hal tersebut, tiba-tiba hujan turun. Sebetulnya, hal yang wajar karena memang lagi musim hujan. Akan tetapi, entah kenapa Hendry merasa ada hal yang sangat janggal. Akhirnya, mereka memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan dengan memakai jas hujan. Hingga ketika mereka hampir sampai di pos 2, tiba-tiba ada suara petir dan menyambar di dekat mereka. Seketika, mereka pun berlari untuk mencari tempat perlindungan. Akhirnya, mereka pun berhenti di pos 2 yang terdapat shelter berupa bedeng dari kayu dengan dinding dan atap dari seng. Tapi bisa dipungkiri, rasa takut dan panik kini mulai dirasakan. Mas Wahid yang memang paling tua di antara mereka berdua, sekaligus lebih banyak pengalaman, dan berusaha menenangkan Hendry dan juga si Anton. Di pos 2 ini, Mas Wahid berusaha membangun suasana supaya apa? Supaya nggak terlalu kepanikan yang berlebih, sehingga bisa membuat kondisi semakin berbahaya. Sedangkan di luar bedeng itu, hujan masih turun sangat deras disertai petir yang menyambar. Di sini, Mas Wahid ngomong, "Kita stop dulu di sini ya. Bahaya kalau kita maksain jalan ke atas." "Iya mas, bikin apa ya aja itu? Itu kan di pojokan ada tumpukan kayu kering. Gak usah bikin tenda, kita istirahat di sini aja." Akhirnya, mereka pun berbagi tugas. Hendry dan juga si Anton ngumpulin kayu-kayu kering dan menyusun di tengah-tengah bedeng. Sedangkan Mas Wahid nyiapin perlengkapan masak. Setelah kayu sudah tersusun, mereka langsung menyalakan apinya. Berselang beberapa menit, Hendry ini tiba-tiba terpaku. Seluruh tubuhnya merasa beku dan gak bisa digerakin. Dan matanya Hendry ini ya, seolah-olah itu kaku ngelihat sesuatu di depannya. Tepat di depan bedeng, di bawah pohon besar, Hendry ngelihat sepasang mata berwarna merah menatap tajam ke mereka bertiga. Saat itu, Hendry nggak bisa ngelihat bagian tubuh lain dari sosok tersebut. Di sini, Hendry sama sekali nggak bisa ngegerakin badannya. Dan seluruh badannya merinding hebat. Ingin teriak aja, sekedar minta tolong itu ya, itu susah gitu. Dan hingga pada akhirnya, Anton yang nyadarin Hendry ketika nepuk pundaknya si Hendry itu. "Bruk, kenapa Hen? Itu ada." "Udah diam aja, nggak perlu diucapkan," sahut Mas Wahid. Karena rasa penasaran, Hendry lihat lagi ke tempat sepasang mata tadi. Namun, hanya kegelapan malam. Sepasang mata itu hilang entah kemana. Saat itu,
Henry melanjutkan bikin perapian bersama Anton. Tapi justru yang Henry rasakan saat ini adalah kengerian yang terus-menerus menyelimuti. Entah Anton dan Mas Wahid merasakan atau tidak, Henry merasa ada banyak sosok yang ngelilingi area pos 2. Malam semakin larut. Gak ada pendaki lain kecuali mereka bertiga. Mungkin di bawah sana lagi hujan juga. Sehingga beberapa pendaki lain mengurungkan niatnya untuk mendaki malam hari. Suasana semakin mencekam saat berada di pos 2. Beruntung, perapian yang mereka buat sudah mulai menyala. Setidaknya, sedikit bisa memberikan rasa tenang. Makanan yang dimasak oleh Mas Wahid juga telah siap. Meski hanya mie instan dengan lauk ikan kalengan, sudah cukup untuk menjadi asupan energi saat malam itu. Ketika mereka lagi makan, tiba-tiba, duar! Mereka ini semua kaget dan bahkan Panci dan Nesting seketika terlempar. Mereka mendengar salah satu dinding pos 2 seperti dipukul atau dilempar dengan suatu benda. Saat itu, mereka bertiga saling tatap-tatapan. Dan gak ada yang ngomong sama sekali. Akhirnya, mereka bertiga perlahan-lahan bangun. Kok kegiatan bangun ya? Karena kenapa? Karena rasa penasaran atas apa yang terjadi. Saat itu, Henry ikut sama Mas Wahid yang berjalan keluar bedeng. Lalu, muterin ke samping bedeng melalui pinggir bedeng yang gak kena guyuran hujan. Ketika sampai di bagian dinding yang mereka yakini dipukul atau dilempar suatu benda, mereka menemukan potongan batang pohon yang tergeletak begitu aja. Batang pohon tersebut terlihat basah dan kotor oleh lumpur tanah. Dan di bagian dinding shelter itu terlihat ada bekas tanah yang menempel. Nampaknya batang kayu ini yang dilempar mengenai dinding bedeng itu. Lantas, yang jadi pertanyaan adalah siapa yang melemparnya? Saat itu Henry nanya, kira-kira siapa yang lempar ya Mas? Kayaknya dari tadi gak ada orang di sini. Belum sempat Mas Wahid ini jawab, tiba-tiba terdengar suara dari balik semak-semak. Suara tersebut seperti langkah kaki yang diseret. Srek, srek, ya srek, kayak srek. Spontan, Mas Wahid ngeluarin golok dari pinggangnya. Kalian masuk aja ke bedeng, biar aku coba cek. Takutnya binatang liar. Aku juga ikut Mas, ucap Henry karena penasaran. Ya udah, kamu bawa senjata apa kayak gitu? Kayu atau buat apalah buat jaga-jaga. Akhirnya, Mas Wahid dan Henry berjalan menyusuri di sela-sela semak yang rimbun. Ternyata, di balik semak-semak itu, mereka gak menemukan apapun. Bahkan, bekas jejak binatang pun itu gak ada teman-teman semua. Ketika Henry lagi meriksa tempat di sekitarnya, tiba-tiba Mas Wahid loncat dan lari. Saat itu Henry juga ikutan lari ngikutin si Mas Wahid. Meskipun gak tahu kalau Mas Wahid lagi ngejar apa. Di saat Henry semakin dekat dengan Mas Wahid, sepintas Henry ini ngeliat di depan Mas Wahid itu adalah sebuah lembah yang cukup dalam. Lebih tepatnya adalah jurang. Meskipun terlihat samar-samar, tapi Henry bisa tahu tentang konturnya. Dan sialnya, Mas Wahid berlari menuju ke arah jurang. Saat itu, Henry berusaha manggil nama Mas Wahid. Mas Wahid, Mas Teng, Mas Wahid. Akan tetapi, Mas Wahid sama sekali gak ngegubris panggilan panggilan dari si Henry. Nah, hingga ketika
mereka semakin dekat dengan bibir jurang. Dan tiba-tiba Henry ngeliat sepasang mata yang ngeliat ke arah mereka berdua. Menyadari adanya sesuatu yang gak beres, Henry mempercepat langkahnya dan melompat ke tubuhnya Mas Wahid. Hingga akhirnya mereka berdua terjatuh dan hampir masuk ke dalam jurang. Beruntung mereka masih selamat. Nafas mereka berdua ini ngos-ngosan, gak beraturan itu. Gitu kan. Dan setelah mencoba nenangin diri, akhirnya Mas Wahid pun juga sadar. Hen, kok tiba-tiba kita bisa sampai sini? Kamu tiba-tiba lari gak jelas, Mas. Makanya aku ikutin aja. Gak taunya kok malah lari ke arah jurang. Aku teriak-teriak manggil kamu loh, Mas. Kamu gak merespon. Ya udah, aku lompat aja nangkep kamu, Mas. Takutnya kamu malah masuk jurang, Mas. Loh, padahal aku ngerasa nih, Hen, ya. Dari tadi itu jalannya biasa, Hen. Tadi aku ngikutin burung. Jadi, pas di balik semak-semak itu, aku ketemu burung kecil, warnanya hitam, ada corak kuning dan juga merah. Karena menurutku itu bagus, aku coba mau nangkep dia itu, Hen. Karena burung itu kayaknya kelihatan jinak. Yaudah, aku ikutin aja. Sampai-sampai aku jatuh di sini sama kamu. Wah, udah gak bener ini, Mas. Memang ada burung-burung keluar di malam hari kayak gini nih. Apalagi hujan. Kita juga terlalu jauh kayaknya nih, Mas. Kita harus kembali ke bedeng. Tapi aku gak yakin sih, Mas. Ingat jalan yang tadi. Setelah itu, Mas Wahid mengawasi area sekitar. Mungkin dia lagi berusaha mencari jalan keluar. Karena dia udah beberapa kali mendaki ke Gunung Sumbing. Aku gak yakin hafal jalan ke arah pos 2, Hen. Tapi sedikit aku mengenali tempat ini. Yuk, balik aja ke bedeng. Ikuti aku. Belum jauh mereka berjalan, tiba-tiba Henry ngeliat sosok berukuran yang besar dan tingginya itu mencapai 4-5 meter. Sosok tersebut terlihat samar, seperti gumpalan asap yang membentuk siluet badan. Dan matanya kelihatan jelas berwarna merah. Sontak, Henry langsung berhenti dan megang pundaknya Mas Wahid. Untuk apa? Untuk menghentikan langkahnya. Karena sosok tersebut berdiri tepat di depan mereka. Dan tatapan matanya sangat mengerikan. Sorot mata dari sosok itu seolah-olah memiliki kekuatan untuk membuat mereka lemas dan takut. Mas Wahid juga menyadari adanya gangguan dan gak mampu berbuat apa-apa. Dia hanya berdiri mematung di depan si Henry. Beberapa saat kemudian, muncul kabut putih yang tebal, menyelimuti area sekitar. Kabut ini benar-benar pekat dan menghalangi pandangan mereka terhadap sosok tersebut. Mas, gimana ini? Tunggu sebentar, kamu baca doa sebisa kamu ya. Ya, mereka berdua memang gak bisa berbuat apa-apa. Terutama Henry, yang memang masih minim pengalaman mendaki. Terutama tentang hal-hal mistis. Saat itu, Henry hanya menuruti perintah dari Mas Wahid, yang mungkin lebih banyak pengalaman. Dan beberapa menit kemudian, Mas Wahid memberikan kode ke Henry. Untuk apa? Untuk mengikutinya. Jadi, jalan itu sedikit memutar untuk menghindari lokasi sosok tersebut. Dalam pekatnya kabut, mereka berjalan entah ke arah mana. Pandangan mereka sangat terhalang dan bahkan cahaya senter yang mereka bawa ini sama sekali nggak bisa membantu menunjukkan jalan. Dengan melewati kontur tanah nggak beraturan yang kadang-kadang harus menembus rimbunya semak-semak, tapi mereka harus tetap berjalan menuju ke pos 2. Hingga pada akhirnya
mereka bertemu dengan jalan setapak yang diyakini adalah jalur pendakian. Ini jalur pendakian nih, Hen. Tapi sepertinya posisi kita ada di atasnya pos 2 deh. Kita turun aja ini ke pos. Kasihan si Anton ditinggal sendirian. Akhirnya mereka pun berjalan turun. Beberapa saat kemudian, dan benar saja, mereka sampai di pos 2, tempat istirahat sebelumnya. Sesampainya di pos 2, Hendrik ngeliat Anton yang masih duduk di dekat api unggun. Dia ini hanya duduk menatap ke arah api yang menyala gak begitu besar. Bahkan ketika Hendrik dan Mas Wahid masuk dan menyapanya, dia juga gak merespon sama sekali. Hingga akhirnya Hendrik nempuk pundaknya si Anton. Dan tiba-tiba Anton kaget sambil teriak, "Ton, tenang Ton, tenang Ton. Ini aku, Hendrik sama Mas Wahid Ton, tenang Ton." Setelah menyadari bahwa benar-benar Hendrik dan juga Mas Wahid, akhirnya Anton menjadi sedikit tenang. "Ada apa, Ton?" Anton pun menceritakan pengalaman horor yang dialaminya setelah Hendrik dan Mas Wahid meninggalkannya sendirian. Nah, Anton ini bercerita bahwa dia diganggu sosok-sosok penunggu daerah sini hingga hampir mengancam nyawanya. Hingga pada akhirnya Anton gak berani ngelihat kemanapun kecuali ke arah api unggun, dan akan diceritakan detail di akhir cerita. Kalian semua pengganggu. Dia harus ikut denganku. Aku penguasa wilayah ini. Kalian lancang masuk ke wilayahku dan membuat sesuatu yang mengotori